takut salah ini, takut salah itu, takut salah ini, takut salah itu. Ada hukumah kepada kita yang levelnya masih awam, tuturkan, ngikutin hukumah. Jadi hukum itu bukan di depan kepada orang-orang awam. Kalau untuk orang-orang alim, ustaz, ajengan, ulama, kiai gitu Pak ya, ilmu itu wajib di depan. Tapi untuk orang-orang awam, ilmu itu ngikutin. Nah, itulah selamatnya jadi orang-orang awam itu begitu jamaah ilmu. Maka boleh jadi mustami itu lebih ikhlas daripada pemateri, daripada ustaznya. Kenapa? Dia tidak ada beban. Datang dari rumah ke masjid, hadir ke majelis ilmu, pengen dipuji, saya mau muji. Kan gitu. Siapa yang mau muji? Mau muji apanya? Bukan hanya dia sendiri yang datang, tapi pemateri itu tunggal di orang itu sendiri dia. Nah, justru unsur kurang dan tidak ikhlas itu lebih besar. Maka doain saya biar ikhlas kalau Pak ya. Masya Allah. Maka untuk perkara ikhlas ini, kalau ilmunya gampang untuk dijelaskan, tapi sangat sulit untuk dibuktikan. Ya, namun rambu-rambunya itu telah dijelaskan oleh para alim ulama kita, dijelaskan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampailah kepada guru-guru kita hari ini, yang semuanya kita sebenarnya juga ingin ikhlas. Untuk itu berjuang demi keikhlasan, jangan berhenti. Ketika kita berhenti berjuang untuk ikhlas, maka itu berarti udah gak ikhlas. Ya Pak ya, sama kalau kita sakit kita agak serius nih, agak lumayan tuh Pak. Berobat ke dokter, nggak sembuh juga. Dokter yang lain, 1, 2, 3 dipapai, semua dokter nggak sembuh juga. Ya karena memang kita yang salah. Dokter memang nggak bisa nyembuhin, yang nyembuhin siapa? Allah. Dari niatnya udah salah. Dulu ketika saya awal pesantren, karena memang ayah saya itu tipe orang yang sangat care dengan kesehatan. Ayah saya itu paling benci lihat anaknya, lihat istrinya sakit, marah. Tuh, sama dirimu aja gak kenal. Bagaimana bisa kenal sama rohmu? Ayah saya selalu begitu memulai kamu dari kecil. Jadi seolah-olah kayak gak boleh sakit. Coba pikir, pakai akal, pakai otakmu. Itu ayah saya. Kalau orang Sunda, betul karena militer, tentara, ya pindah ke Medan sampai pensiun jadi kayak orang Medan. Kan gitu. Ibu saya orang Medan. Nah, jadi ayah saya bilang begitu, coba dikaji, kenapa kok bisa sakit? Dan memang ayah saya jarang sekali sakit. Jadi sebelum sakit itu udah tahu dulu tuh, gitu. Ada sensornya. Nah itu ayah saya itu seperti demikian. Ya. Maka saya pun seperti demikian akhirnya beranjak dewasa. Tapi begitu dipesantren kan tahu, oh memang betul kalau kita sakit, datang ke rumah sakit, berobat ke dokter, minum obat, itu nggak ada jaminan sembuh, nggak ada jaminan sehat, itu nggak. Karena memang itu bukan wewenangnya dokter, bukan wewenang rumah sakit, bukan wewenang obat yang gerger untuk buat sehat, betul nggak? Terus apa tujuan kita ke rumah sakit, berobat ke dokter, minum obat? Pertama cari informasi, karena kita bukan dokter, kita nggak tahu ini jenis penyakit apa, penyebabnya apa, solusinya bagaimana, betul nggak? Maka niat kita ke rumah sakit itu berobat ke dokter, minum obat segala macam, ya itu tuh cari informasi dulu. Ya, coba Bapak kalau ke rumah sakit ada nggak dokter yang begitu dia kita, oh Bapak diare nih Pak, oh Bapak DBD nih, Bapak konengo nih, ada? Nggak ada, pasti dia tanya, Bapak sakit apa? Ya, kata kita yang salah persepsi. Mana yang kuliah, membuka gelar dokter, makin nanya, tahu nggak dia mah. Kalaulah begitu, pemikiran kita yang salah siapa? Ya kita. Dokter nanya seperti itu bukan bodoh, bukan dia nggak berilmu, bukan. Ya, ketika ditanya sakit apa Pak, apa keluhannya Pak? Nah informasi kita itu akan membantu riset, diagnosa. Oh, yang dirasakan apa Pak? Kok tiap malam tuh pusing terus,
saya udah minum obat ini, minum kan. Oh, Bapak banyak utang kayaknya Pak. Bisa jadi tuh kalau bercanda dokter yang gitu kan gitu. Iya semua obat udah diminum Pak. Pusing-pusing terus biasanya kan utang itu. Dan gitu, oh iya. Kalau utang nggak ada obatnya Pak. Kasih jampe sama dokter beriman ya kan. Kan begitu, dokternya Pak Haji. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini Pak obat. Ini diminum dong. Oh, enggak usah diminum, ini mah dibaca aja. Iya Pak ya. Nah, jadi sudut pandang kita berobat ke dokter minum obat itu seperti itu. Apabila niatnya seperti itu benar. Tapi begitu mengandalkannya kita terhadap dokter tadi, mohon maaf profesi saya sebut ini, ya, kemudian obatnya, ya, kemudian rumah sakitnya mungkin ada yang tipe 1, tipe 2, semakin bagus kan pelayanannya, semakin keren, semakin komplit kan gitu Pak ya. Kita sandarkan, ya, harapan kita kepada itu semua, selesai Pak. Kalau pun sembuh, akidah kita yang sakit. Sakit dalam masalah akidah itu lebih berbahaya daripada sakit jasmani. Sakit jasmani kalau kita ikhlas kebawa mati kata Nabi, maka itu boleh jadi menjadi penyebab bergugurnya dosa dia. Wa yakunu syahidan amama Allah. Boleh jadi dia mati syahid dalam pandangan Allah. Kenapa? Ikhlas ketika diberikan penyakit sama Allah. Tapi kalau sakitnya itu adalah akidah, kebawa mati meninggal dunia, ya rahimahullah, ini nggak ada ampun lagi. Dan nggak ada yang bisa membela. Ba'idu min rahmah, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat kita berobat tadi seperti itu, jauh rahimahullah. Ya. Dan itu bagian daripada ikhtiar disebut. Apa itu ikhtiar? Kalau kita kan usaha, ya. Sebenarnya bukan usaha ikhtiar. Kalau sa'yun betul usaha. Tapi kalau ikhtiar itu pilihan. Pilihan kita, ketentuan kita ketika sakit itu ke dokter, kan gitu. Maka agar tidak ada unsur musyriknya, syiriknya, ya, niatnya itu seperti itu Pak. Kira-kira kalau Bapak ke dokter, ke dukun, ke kiai, itu dihisab nggak sama Allah? Dihisab. Kedatangan kita ke 3 macam orang tadi, mohon maaf, ini kan bergantung sama niat kita, betul Pak? Tapi nggak bisa dipungkiri ketika kita sakit ke rumah sakit, biasanya supaya ya, nah ini setelah ngaji babnya bab ikhlas, kita rubah, cari informasi. Nah setelah tahu informasinya dari orang yang ahlinya, itulah dokter, baru kita direkomendasikan untuk minum obat. Nah ketika minum obat pun diuji lagi sama Allah, gimana niat minum obatnya. Ini Nabi Musa pernah dikasih pelajaran penting sama Allah Ta'ala. Saya cerita baik. Itu Nabi Musa. Apalagi kita yang biasa-biasa, ditarbiyah, dikasih pelajaran sama Allah. Awal kali sakit, sandarannya ke Allah, ngadu langsung ke Allah. Allah suka, langsung dikasih solusi. Gitu kan? Begitu yang kedua kalinya sakit yang sama, Allahnya udah di nomor kedua, ketiga nih, karena udah pengalaman pertama tuh, langsung tuh kepada obatnya. Sama Allah direkes tuh, tambah parah penyakit. Aduh-aduhan Nabi Musa, baru balik lagi ke Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah, kali pertama kada begini-begini, kali kedua kok begini begitu ya Allah. Kali pertama aku berada di depanmu Musa, engkau tempatkan aku paling terdepan. Kali kedua, ini nggak tahu di kalian berapa ini, Allah ditempatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oh, gitu. Maka boleh jadi kita seperti itu. Oh, ini obatnya bagus ini. Pokoknya sekali minum sehat. Nah, apa seperti itu? Enggak juga, makasih. Ya. Nah, pilihan kita yang tertepat kalau misalkan kondisinya berobat bagaimana? Itulah dicontohkan oleh Nabi SAW. Idza hasabahu amrun fa'ila shalah, kata Nabi. Kalau Nabi itu mengalami apapun yang dialami oleh Nabi, khusus tentang yang enggak enak, fa'ila shalah, Nabi bersegera untuk sholat. Sebagian ahli syarah dalam hadis menjelaskan sholat di situ sholat hajat. Ada juga yang mengatakan sholat tobat. Ya, kenapa? Karena
karena semua ketidakenakan, ketidakbaikan yang kita alami dalam hidup ini illa yusibuhu dzam, itu biang keroknya dosa. Makanya ada yang merekomendasikan salah sunat taubat. Itu dulu. Ya. Kemudian setelah itu apa? As-shadaqatu turfa'ul bala. Sedekah itu dapat ngalengitkan, lebihkan tidak badannya. Dapat dulu. Ya. Ada hadis yang lain, dawu marqakum bisedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Itu ikhtiar kita yang merupakan sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berobat, ikhtiar kita sama. Cuman kalau bisa jangan langsung. Jadi tahapan-tahapannya sholat dulu, kemudian sedekah, kemudian bisa tilawah Quran, bisa zikir. Kalau tilawah Quran ini bagian daripada ruqyah, misalkan ada ayat-ayat tertentu yang sifatnya untuk sifat. Itu lebih daripada 5 macam ayat. Nah, santri insya Allah udah hafal ya. Ayat sifat udah hafal. Makanya santrinya sehat-sehat. Ya, kalau pas makan, kalau pas ngaji suka sakit makan. Ya. Makanya rahimahullah, setelah itu apa? Baru kita mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya juga disunahkan oleh Nabi. Madu, ya Pak ya. Apalagi itu? Habatus sauda. Apalagi itu? Minyak zaitun. Apalagi itu? Air zam-zam. Apalagi Pak? Kurma. Apalagi kalau kurma ajuan, Masya Allah. Mahal-mahal Pak Ustaz. Ya salah kita. Kenapa itu kok tidak dimasyarakatkan? Itu barang spesial, makanya jadi mahal. Coba kalau kayak di Timur Tengah, di Saudi kan biasa aja itu harganya. Ya, bagi mereka biasa aja, mudah untuk didapatkan. Coba di kita kurma kalau nggak Ramadan mah susah aja jadinya. Apalagi air zam-zam harus nitip dulu sama yang hajian yang umrohan aja rahimahullah. Apalagi pakai sikat gigi ala Nabi pakai siwak. Oh ya udah itu susah. Kenapa salah kita? Tidak menjadikan agama di nomor pertama dalam setiap cerita kehidupan kita. Maka agama itu kayak renggang, gitu kan? Kayak kita melem sate, melem lauk. Kalau terlalu renggang itu antara bara api dan ikannya atau dagingnya, ya irah asapnya itu. Begitu pula kita hari ini. Kalau terlalu renggang dengan agama, kurang yakin kepada agama, sehingga tidak bisa disalahkan akhirnya kalau yakin aja sepotong-sepotong. Mandi dulu ya. Termasuk kita yang sholat nih, mohon maaf. Jangan dikira kita yang udah istiqomah 5 waktu ke masjid berjamaah, yakin udah keren, enggak. Maka diingatkan sama muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu kan? Apa artinya? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Prakteknya Allahu Akbar. Ya, maka sebelumnya diingatkan dulu oleh muadzin. Gak ada yang lebih akbar dari apapun. Bahkan syaitan itu paling senang dengan orang yang sholat. Ya, kalau ketika ada dikumandangkan malprek gitu. Wah, ayam nunduk tembok, orang ayam nunduk kawan siuran gitu. Kenapa? Allahumma robba hadhihi da'watin tammah. Ya Allah, ini dakwah yang sempurna. Jadi orang kalau udah nggak suka adzan, kayaknya ponco-ponconya iblis tuh. Mohon maaf. Ya, kenapa? Karena kelakuan iblis terhadap adzan itu bukan lagi takut, itu nyawa taruhannya. Nanti kalau ada yang kesurupan, udah nggak usah panggil penjampe, bapak aja butuh adzan telinga kanan, komat telinga kiri, kamu terleles, selesai insyaallah. Tapi tak sangka luar kene, berarti agak-agak sarwa kurang jenuh kasus. Saya pernah meruqyah anak teman, kita 3 orang yang hafiz. 3 hari 3 malam. Jadi pas diurut dari Al-Fatihah terus sampai ke ayat kursi, loncat juga kesiun ayat kursi, ayat meja yang kurang mau baca. Gitu kan, Allahu Akbar najrohat. Itu begini macam-macam. Ini bukan dongeng, benar saya alami. Itu sama kelas yang sudah habis, orang-orang iseng serikan kayaknya kujurin. Mantap keterak-terakan
Udah tandanin saja. Setidaknya itu pasti sudah tidak ada kekuatan lagi. Jin-jin kafir, jin-jin fasik juga. Nah, tinggal teknis untuk mengeluarkan. Bagaimana ya? Belajarlah sama Ustaz, sama Kiai, sama Ruqyah. Makanya rahimahullah, ketika selesai adzan dikumandangkan, secepat apa iblis, syaitan, jin-jin kafir, jin fasik menghindari seruan adzan, secepat itu dia akan kembali kepada al-musolli, orang-orang yang sholat. Kemudian ketika kita takbir tadi, ketika takbir nih, dia udah stop itu Pak. Ketika takbir dia di sebelah kita. Makanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna tasbiyatas suku minta mani sholat, luruskan rapatkan sop-sop pada saat sholat kalian. Kenapa? Itu masuk dalam kategori penyempurna sholat. Nabi gak langsung bilang, kalau jarang-jarang sholat kamu, itu tuh di sebelah kamu gak lihat, curi kumpul, gak begitu Nabi maka ada. Nggak ada ujian atas iman, atau kalau begitu mah ya. Maka untuk memahami hadis itu ada ahli hadis, ya, syarahnya yang kita kejar, keterangannya. Apa hikmah dibalik sholatnya harus rapat, harus lurus, untuk tidak membuka peluang kepada jin-jin kafir, jin-jin fasik, seton-seton untuk menggoda kita. Itu hikmahnya. Allah. Karena dalam hadis yang lain disebutkan ketika kita takbir Allahu Akbar, udhkur kada, kata setan, kata iblis tadi, ingatlah ini, ingatlah itu, ingat mobil, pasti parkir terus dikunci can pantokna. Ya, kamu alarm angkat tadi pencet pada salat. Pik 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 pik. Oh, listening. Ya. Pas Allahu Akbar, kok eta handphone can di silent. Pas disadar ganggu nih Pak. Tuh Pak, hebatnya seton teh gitu dengan iblis tuh. Ya, itu kita yang lagi ibadah. Wujud nggak tuh Allahu Akbarnya? Sakit teh nu ibadah. Apalagi kalau yang enggak ibadah. Makanya rahimahumullah, keikhlasan daripada niat kita semua ini paling penting untuk dijaga. Untuk itulah dalam pergaulan sehari-hari pun jangan sampai kita mau sembarangan. Kenapa? Suhul khuluqi yu'di, akhlak buruk tepak benar. Jadi kalau gaul kita dengan yang enggak benarnya mereka itu akan tertular kepada kita. Bahkan lebih cepat daripada tertularnya oleh virus atau penyakit. Sebaliknya kalau gaul kita dengan ahlul haq, walaupun kita belum benar, maka kebenaran, kebaikan mereka juga akan tertular kepada diri. Kalau kita gaul sama yang ikhlas, Pak, Masya Allah, ya, kita akan ada pembelajaran untuk ikhlas. Walaupun memang belum ikhlas tapi pembelajaran itu ada. Nah, inilah pentingnya kita menjaga pergaulan dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita ini umat yang paling terbaik, khairul ummah kata Allah Ta'ala, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan, dihadirkan oleh Allah ke muka bumi itu linnas, untuk bersosialisasi dengan manusia. Artinya apa? Bagaimana agar yang enggak baik jadi baik, yang baiknya setengah-setengah jadi full tank juga. Itu urusan kita, bukan urusan ustaz, bukan urusan ajaran kiai. Kamu apa masa sekali kan itu? Enggak mungkin ngaji hanya 1 bulan sekali, tiba-tiba sampai rumah itu nggak mungkin. Saya nggak bisa GR. Boleh jadi omongan saya sama istri jangan didengar, ngomong sampai rumah masa. Betul kan? Betul, Masya Allah. Makanya rahimahullah, ini perkara yang sangat penting sekali. Menjadikan keikhlasan itu jadi perhatian yang khusus dalam kehidupan kita ketika kita beramal. Sehingga buah daripada amal kita bergantung kepada ikhlas kita. Wallahu a'lam. Yang kamu ada menyampaikan insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak ada, cukup. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka